Selamat sore, saat ini kami berada di Desa Sebluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, terkait tentang kegiatan di desa ini. Musyawarah memulai musim tanam turun ke sawah. Inilah lokasinya. Mari kita sama-sama masuk ke lokasi acara. Nah, kesibukan di kantor desa Sebluru dalam acara musyawarah dimulai musim tanam turun ke sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Pertanian Kecamatan Meranti, yang saya hormati Ibu BPL Desa Sebluru, yang saya hormati Ketua P3A beserta perangkat dan anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun se-Desa Sebluru, yang saya hormati kelompok tani yang ada di Desa Sebluru, yang saya hormati terkhusus dan teristimewa kepada petani yang turut hadir bersama-sama kita dalam rangka musyawarah turun semai, pola tanam dan tertib tanam musim tanam kedua tahun 2022. Pertama, mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikannya suatu nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Maka kita dapat hadir bersama-sama untuk melaksanakan musyawarah turun semai, tertib tanam dan pola tanam yang kita laksanakan perdana, yang hari ini kita laksanakan. Seakidah dan sekali keyakinan, mari sama-sama kita aturkan kepada ruh junjungan alam Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa banyak memperbanyak selawat, diakui umatnya dan mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, orang tua kami yang kami hormati, pada Ibu BPL, Bapak UPT Kecamatan Meranti, dan Ibu Bapak Ketua P3A, kami undang juga Kepala BPP, namun beliau masih dalam perjalanan mungkin. Dan mudah-mudahan sampai ke tujuan kalaupun tidak ada halangan. Pertama, kami atas nama masyarakat, khususnya Desa Sebluru, pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian mari sama-sama nanti kita musyawarahkan pola tanam dan tertib tanam untuk jadwal semai yang kita laksanakan nanti bisa serentak, khususnya Desa Sebluru dan sekitarnya, karena terus terang saja ini kita laksanakan nanti setiap musim jadwal semai kita laksanakan. Kemudian nanti kita minta saran dan pendapat daripada UPT Pertanian Kecamatan Meranti dan Ibu BPL, nanti sama-sama juga, karena ini saling kerjasama dan sama-sama kerja.
khususnya juga kepada pengurus P3 yang menangani masalah petani pemakai airnya. Dia apakah sudah siap di lapangan untuk melaksanakan atau jalannya air supaya lancar ke sawah masing-masing, khususnya di petani yang ada di Stasiun Duru. Ya, kami nanti perlu juga sampaikan ini kepada pengurus yang ada, kiranya untuk sama-sama kerja dan kerjasama yang baik untuk bagaimana pertanian kita dapat sukses untuk selanjutnya. Kemudian ini perlu saya tanyakan nanti kepada namun sebelum saya tanyakan kepada Bapak orang tua kami yang hadir, sebelum kita jauh melangkah untuk menyampaikan ataupun musyawarah pola tanam dan tertib tanam, maka dalam hal ini jadwal SME tanam dan pola tanam musim tanam kedua tahun 2002 secara resmi saya buka. Terima kasih. Kemudian kepada kelompok tani ini di bawahan Ibu PPL, apakah masih aktif sampai sekarang? Nanti kita akan klarifikasi kepada mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kiranya untuk membuka daripada acara ini, kami akan sharing-sharing macam mana yang terbaik untuk petani dan pola tanam yang akan kita laksanakan ke depannya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini tentu tujuan kita berkumpul di sini untuk bermusyawarah, berurun rembuk, menentukan kapan kita mulai olah tanah, kapan kita mulai semai, dan kapan kita mulai tanam. Sebenarnya ini saya singkat. Kalau kita mulai misalnya tanggal 10, ya udah selesai, berarti arah ini telah selesai. Cuman masalahnya begini, kita di sini nanti membuat kesepakatan. Yang saya minta, kami harapkan juga harapan Pak Kades, kalau sudah ada nanti hasil musyawarah itu, sama-samalah kita untuk menjaganya. Dalam artian Bapak selaku ketua kelompok tani dan Bapak selaku kepala dusun merupakan pejuang penggerak untuk menyampaikan, menghayu-hayukan kepada para anggotanya, khususnya para petani yang berada di kelompok-kelompok Bapak. Kenyataan yang sering terjadi, Bapak-bapak ini untuk membuat jadwal semai itu saling intip. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Tengok sebelah belum kita selaku kelompok tani, tapi kita sendiri yang mengingkari janji. Nanti kita kan ini hasil musyawarah itu kan janji Bapak. Janji kepada siapa? Kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau Bapak ingkar janji, berdosa Bapak nanti. Oleh karena itu, nanti hasil musyawarah kita ini cobalah kita betul-betul kita jagalah jadwal itu, ya kita selaku ketua kelompok tani, ya kita berusaha kita penuhi atau kita yang menepatinya. Karena begini, dulu waktu saya SMP, guru saya itu Marga Pasar Ibu, dia selalu bilang begini, kamu kalau menjadi orang jangan, atau begini, jadilah kamu sebagai soto, karena orang Batak kan, jadilah kamu sebagai soto adik-adikmu, adik kelasmu, jangan sebagai sontoloyo, kata guruku dulu, Pak Pasar Ibu. Jadi maksud saya begini, kita selaku kelompok tani, cobalah Bapak itu sebagai contoh. Contoh kepada siapa? Kepada para anggota Bapak. Selagi Bapak masih berkomitmen sebagai ketua kelompok tani, ya penuhi. Kalau memang Bapak rasa kelompok tani sebagai ketua kelompok tani memberatkan, ya barangkali ada alternatif lain. Karena memang kelompok tani ini tidak ada gaji, tidak digaji, tidak ada insentif, tidak ada honor atau sejenisnya, tidak ada.
Makanya Bapak bekerja di sini sebagai ketua kelompok tani atas panggilan nurani Bapak. Maka Kepala Dinas Pertanian selalu mengatakan bahwa ketua kelompok tani dan pengurus kelompok tani adalah pejuang tanpa tanda jasa. Bapak bekerja tidak diberi insentif, tidak diberi honor, tetapi Bapak bekerja secara tulus berdasarkan panggilan hati nurani Bapak-Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tekankan, hasil musyawarah nanti kita cobalah kita tepati ya. Nanti mungkin kita ada semacam tanya jawab. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas secara bersama-sama di sini. Ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya akan bawakan ke Dinas Pertanian. Barangkali sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili petani. Itu tadi pembagian air Pak Kades ya. Kalaupun usul saya, kalaupun memang sudah turun tanam tertib tanam, saya minta jangan malah dijatah. Nggak bisa Pak. Nanti semena-mena. Tidak bisa. Saya punya pengalaman. Tidak bisa. Karena kalau pengalaman di lapangan Pak, dijatah. Sementara ini kan saling berdampingan. Makanya begini. Saya harap dari pintu 1 sampai pintu 6, kalau memang jatahnya ke bawah, jangan sekali-kali dibuka. Baik pintu ditutupnya pintu sekunder pintu yang ada di sekunder atau pintu yang ada di tersier. Tutup. Jadi masing-masing pintu, penjaga pintu itu bertanggung jawab untuk menjaga pintunya masing-masing. Yang selama ini terus terang tak ke bawah air, karena itu tadi dibuka tutup, buka tutup, terakhir tak ke bawah air. Betul? Karena intinya gini Pak, bukan saya mengkiri. Karena intinya gini, kalaupun kita udah tertib tanam udah menurun semai tanam, istilahnya air itu jangan sekali-sekali di induk yang ditutup Pak, gitu maksudnya. Ya kami harap, ini kami harap. Berjalan terus Pak. Jadi siapa yang butuh ngambil, yang nggak butuh biar lepas. Kalau sistemnya gitu. Sekarang begini. Sekarang begini, ya. Ini kepada pengurus P3A, baik ketua. Selagi kita sudah turun tanam ataupun masih pengolahan tanam, jangan coba-coba air turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Pak Kades, dalam pelaksanaan musyawarah memulai musim tanam turun ke sawah, kira-kira apa tanggapan dan harapan Pak Kades dengan terselenggaranya acara ini? Silakan Pak Kades. Ya, kita dengan mengadakan pola tanam dan tertib tanam supaya pola tanam dan tertib tanam itu dapat serentak tentang penanaman setiap resmi yang kita laksanakan. Kemudian intinya petani kita bisa sama-sama kerja dan serentak dalam pola tanam tersebut. Dari Bapak yang mewakili dari Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Apa Pak kira-kira himbauannya untuk para petani kita Pak dalam melaksanakan musim tanam turun ke sawah ini Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi harapan saya selaku UPTD mewakili Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Asahan menghimbau kepada para kelompok tani khususnya agar bisa mengikuti atau menyepakati hasil musyawarah yang barusan kita buat. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kami dengan Pak Kades telah menargetkan kedepannya kita bisa tanam 3 kali. Ini sesuai dengan harapan dan himbauan dari Bapak Kadis Pertanian dan Bapak Bupati Kabupaten Asahan. Barangkali itu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Salam sehat dan sukses selalu Pak. Sukses. Pers Indonesia.